Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, apa kabar? Semoga bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya rabbal alamin. Gimana kegiatan hari ini bunda? Apakah semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan seksama gitu? Terus gimana dengan budgetingnya? Apakah masih ada tersimpan untuk bertahan sampai akhir bulan ini? Mudah-mudahan ya, kadang-kadang kan kalau udah mendekati hari akhir bulan ini kita selalu dihadapi dengan kondisi waduh ini udah mepet nih, udah akhir bulan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya bunda kita masih bisa bertahan di akhir bulan menjelang suami gajian atau menjelang bunda gajian atau jika memang YouTube-nya sudah monet ya. Amin ya robbal alamin. Jadi kali ini saya belanja di swalayan, salah satu swalayan yang terkenal di Kota Padang, tapi dia harganya ini ya terjangkau gitu bunda. Jadi beda dengan swalayan yang lain. Cuman masalahnya adalah swalayan ini jauh dari rumah gitu. Jadi kalaupun belanja ke sini, saya boleh dibilang jarang ya belanja ke sini, atau mungkin boleh dibilang udah lama banget gitu, atau boleh bilang tidak pernah gitu, baru kali ini aja karena kebetulan saya lewat ke swalayan ini. Jadi yang saya mau beli itu adalah sabun mandi gitu ya. Jadi mungkin bunda bisa lihat ya, karena ketahuan banget saya jarang belanja di sini gitu ya. Jadi saya keliling-keliling nih, keliling rak sini, rak situ, rak sini, rak situ gitu, mencari sabun gitu. Nah, karena saya nggak tahu tuh rak sabunnya di bagian mana gitu ya. Terus di tulisannya juga nggak ada gitu. Jadi saya agak kesulitan mencarinya. Terus itu untuk bagian persabunan yang tidak benda-benda yang tidak makanan itu ada di lantai 2. Terus kalau untuk roti itu ada di bangku luar. Terus, nah ini udah nyampe rumah, saya cuma beli 4 item ya di swalayan ini gitu. Jadi ini bukan kebutuhan mingguan, tapi belanja belanja harian yang memang sudah habis stoknya di pertengahan minggu gitu. Nah ini adalah ada berupa pembalut, roti tawar, terus sabun mandi, terus ini parfum. Parfum ini untuk anak bujang saya ya bunda, untuk anak sulung karena dia sekarang kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 8 udah ngerti parfum gitu. Jangankan anak yang ini yang nomor 2 SMP gitu kan, anak yang kelas 4 SD aja sekarang udah ngerti parfum gitu. Saya nggak ngerti deh. Ini anak-anak sekarang beda banget ya dengan kita zaman dulu gitu. Kalau saya zaman dulu aja kalau pakai parfum tuh sampai kuliah pun belum pakai parfum, belum kenal yang namanya parfum gitu. Kalau anak sekarang SD udah kenal parfum, SMP udah kenal parfum gitu ya. Jadi akhirnya anak bujang saya bilang minta dibelikan parfum karena parfumnya udah habis gitu. Karena dia sekolahnya sampai jam setengah 4 sore, dari pagi sampai setengah 4 sore. Jadi kalau nggak pakai parfum itu dia gerah gitu karena udah panas-panasan jadi gak enak badannya. Ya udah saya belikan. Terus setelah belanja dari pasar toko tadi gitu kan, swalayan tadi, saya lanjut pulang untuk masak kebutuhan dapur. Mulai dari saya rencananya mau bikin gulai bunda gitu. Jadi mungkin bisa bunda tebak ya kira-kira kalau untuk gulai apa yang mau saya bikin. Jadi itu bahannya adalah ada kentang, terus ada tahu, terus ada daun-daun untuk gulai ya, terus ada buncis. Nah, oke. Mungkin kalau bunda-bunda lihat video saya sebelumnya tentang perbuncis-buncisan gitu ya, mungkin bunda-bunda sudah bisa tebak ya, kira-kira ini saya mau masak apa gitu. Nah, ini sudah dalam tahap dimana saya memasukkan bumbu-bumbu halus ya, bumbu-bumbu halus untuk masak gulai buncis atau disebut juga dengan gulai toco gitu. Nah, gulai toco ini kan kemarin saya sudah bikin gitu ya, cuman menurut saya tuh kurang pas karena bumbunya kayaknya bukan bumbunya sih, mungkin kenanya di santannya gitu. Karena kalau saya di rumah atau dari orang tua itu boleh dibilang belum pernah pakai santan kotak gitu. Jadi mungkin ya karena saya kepo juga gitu ya, ingin merasakan juga gimana rasanya masakan kalau pakai santan kotak gitu. Jadi akhirnya saya kepo waktu itu beli juga, tapi ternyata
hasilnya kurang rasanya kurang memuaskan gitu, karena nggak terbiasa juga gitu ya kalau masak gulai itu dengan menggunakan santan kotak. Lalu karena saya masih penasaran gitu ya, salah saya di mana gitu, apakah dengan santan juga kah salahnya? Karena bumbunya itu sudah dari bumbu yang dari ibu-ibu yang saya biasa beli gitu. Jadi kenapa rasanya nggak enak gitu? Karena saya boleh dibilang bumbu yang dari ibu-ibu yang saya beli itu boleh dibilang jarang yang gagal rasanya gitu. Jadi biasanya selalu enak. Jadi makanya saya penasaran kenanya di mana. Apakah memang bumbu itu ibu itu yang udah mulai berubah rasa, atau mungkin saya yang kurang bahan, atau bagaimana gitu ya. Tapi ternyata makanya ada beberapa ingredients atau bahan itu yang memang saya tambahkan atau saya ganti gitu. Contohnya misalnya dari santannya saya ganti. Terus kalau untuk yang sekarang itu saya bikin saya tambahkan dengan pete juga gitu. Karena kata ibu saya kemarin tuh kalau ibu saya bikin toco itu biasanya ada petenya gitu. Akhirnya udah saya tambahkan pete juga. Terus kalau yang kemarin untuk toco itu saya pakai tahu buncis dengan tahu gitu. Nah kalau sekarang itu saya pakai dengan kentang juga. Cuman yang anehnya saya lagi gitu ya, kentangnya itu kenapa saya goreng gitu. Harusnya kentang itu nggak digoreng, jadi cukup yang digoreng itu tahu aja. Karena kalau tahu itu kalau nggak digoreng dicampurkan ke gulai itu tahunya bisa hancur. Jadi sebaiknya tahunya digoreng dulu. Cuman itu entah mungkin lagi nggak konsen masak kali ya gitu. Jadi kentangnya itu saya goreng juga gitu. Seharusnya kan kentang itu nggak saya goreng, karena kentang kalau saya masukkan ke dalam gulai tanpa digoreng pun dia udah ini udah lunak sendiri gitu. Jadi ya gitulah, kalau masak nggak konsentrasi gitu kan, nggak fokus, akhirnya kemana-mana ya gitu. Bunda pernah merasakan juga gak? Nah tuh bisa lihat ya kentangnya gitu ya. Pernah merasakan juga gitu nggak gitu? Misalnya kalau masak itu lagi nggak konsen gitu kan, terus tiba-tiba aja kok salah masuk bahan atau bahan yang kurang gitu ya. Jadi seperti itulah yang saya alami. Nah ini udah hampir mendidih ya. Jadi tadi saya masukkan bumbu halus, daun-daun itu ada 4 ya. Daun salam, daun salam, daun jeruk, dan daun-daun gula yang empat itu. Terus saya masukkan pete juga gitu. Terus saya masukkan tempe. Saya masukkan tahu dengan kentang gitu. Ini saya lagi masukkan tahunya. Terus ada lagi bumbu tambahan lainnya. Nah, ini dia bawang goreng gitu. Jadi kalau di menu saya sebelumnya itu gulai toco yang saya bikin itu nggak ada bawang gorengnya Bunda gitu. Jadi entah kenapa ingat aja gitu, kayaknya ada yang kurang deh, saya bilang gitu. Akhirnya yaudah saya beli bawang goreng untuk pemanis atau penambah rasa enak dari gulai toconya ini. Tapi ya Bunda, kalau boleh jujur, setelah masak ini saya rasa kayaknya ada yang kurang lagi deh. Apa itu? Ketupat nggak ada. Jadi kayaknya lontongnya nggak ada gitu. Jadi saya merasa bahwa gulai toco yang saya bikin sekarang cukup sukses gitu. Nah ini udah sampai di akhir gitu ya, udah selesai semuanya, udah masak bumbunya. Ini kayaknya saya udah bisa bikin warung sarapan pagi deh. Karena setelah saya masak ini, saya makan tuh rasanya enak banget gitu. Nah ini tampilannya ya Bunda. Nah alhamdulillah sudah jadi toconya. Mudah-mudahan memberikan manfaat ya Bunda dan menginspirasi untuk masakan menu Bunda di rumah. Terima kasih ya sudah menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.